Magelang hari ini. Glenn Rivaldo menjumpai Anda dalam Magelang hari ini, dan langsung saja kita ke berita pertama. Warga Magelang, belasan siswa SDN Bandungan 4 mengalami keracunan dan dilarikan ke puskesmas setempat kemarin. Beberapa siswa mengaku perutnya mual dan pusing setelah pada jam istirahat jajan batagor dari pedagang keliling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, siswa diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Untuk memastikan penyebabnya, pihak puskesmas telah mengambil sampel makanan untuk kemudian dibawa ke laboratorium. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut dan mencari penjual batagor. Warga Magelang, manajer teknik PPSMKN Edi Prayitno menjadi korban penjambretan di Jalan Raya Kampung Bogeman. Korban mengalami kerugian sebesar 29 juta. Korban mengatakan tidak begitu memperhatikan wajah penjambret, namun dia yakin pelakunya adalah 2 orang pria. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Magelang Kota dan Subden Pom 4 di Ponegoro. Sementara itu, pedagang kios korban kebakaran Pasar Jowinangun menuntut keadilan dari Pemkot Magelang. Mereka meminta diberikan kucuran bantuan sosial untuk meringankan biaya membayar kios yang dibangun investor. Mereka menganggap Pemkot hanya memperhatikan nasib pedagang los yang pembangunan losnya dibiayai dengan APBD. Sedangkan harga final kios yang telah ditetapkan masih dirasa mahal. Mereka juga mempertanyakan janji wali kota untuk membantu pedagang 30% dari nilai investasi yang belum terrealisasi. Warga Magelang, masa GPK Aliansi Tepi Barat kembali melakukan orasi di depan kantor Kejari Kabupaten Magelang kemarin. Mereka kecewa terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Magelang dan menuntut agar penanganan kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan 2010 diambil alih KPK. Mereka meminta KPK turun langsung ke daerah karena sudah setahun kasus ini ditangani Kejari Kabupaten Magelang dan tidak menunjukkan kemajuan berarti. Informasi seputar Magelang masih Glenn sampaikan untuk Anda di Magelang hari ini. Warga Magelang, lulusan SMA Negeri 1 Magelang yang diterima PTN melalui jalur undangan sebanyak 64 siswa. Kepala SMA N1 Magelang mengatakan jumlah tersebut belum termasuk yang diterima melalui SNMPTN. Sebagai wujud rasa syukur, siswa SMA N1 Magelang membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan yang ditemui sepanjang jalan. Selain bersyukur karena tingkat kelulusan mencapai 100%, kegiatan ini juga wujud rasa syukur karena program IPS SMA N1 Magelang meraih peringkat 1 sejateng. Warga Magelang, 25 guru dari 7 sekolah teknologi pertanian terkemuka di Thailand mengunjungi SMK Negeri Pertanian Salam Kabupaten Magelang. Kedatangan mereka dalam rangka meningkatkan kerjasama pendidikan. Para guru dari Thailand tersebut akan bekerja sama dengan 24 SMK di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMK N1 Salam juga menandatangani MOU kerjasama. Warga Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang menjalin kerjasama dengan universitas unggulan di Thailand dan Filipina untuk 5 tahun mendatang. Kerjasama ini merupakan program kerja yang dilakukan Asosiasi Ikatan Pendidikan Nurse Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia yang diikuti beberapa perguruan tinggi. Rektor UMM berharap kerjasama ini mampu meningkatkan iklim akademik yang lebih baik. Warga Magelang, jaminan kesehatan masyarakat korban erupsi Merapi diperpanjang. Jamkesmas yang seharusnya berakhir bulan ini diperpanjang hingga 1 tahun ke depan sesuai dengan Kemenkes RI. Alasan perpanjangan tersebut adalah masih adanya korban Merapi yang dioperasi untuk pemasangan pen. Dengan adanya perpanjangan Jamkesmas, maka kebutuhan medis bagi korban Merapi ditanggung pemerintah. Terima kasih Anda masih simak Magelang hari ini bersama Glenn Rivaldo. Warga Magelang, berkas perkara korupsi dana bansos APBD Jateng 2008 senilai 1,3 miliar memasuki tahap akhir penyusunan. Semua tersangka dan saksi sudah dimintai keterangan. Kajari Kabupaten Magelang mengatakan, selain masih menyusun kesimpulan, pihaknya juga masih menunggu hasil kerugian negara dari pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jawa Tengah. Sementara itu, minat umat Islam Kabupaten Magelang untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Terbukti setiap hari yang mendaftar sekitar 20-70 orang. Karena itu, daftar tunggu haji saat ini mencapai lebih dari 2.000 orang.
sementara kuota haji di Kabupaten Magelang sekitar 1.300 orang per tahun. Staf ahli Bupati Magelang mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, apabila ketentuan memungkinkan, kuota haji Kabupaten Magelang akan ditambah. Warga Magelang, pelatih PPSMKN dan Nurwindo meminta kepada anak asuhnya tetap semangat meski akhir pekan lalu dikalahkan PSS Sleman dalam laga lanjutan Divisi Utama LPIS di Stadion Maguwoharjo. Sementara itu, asisten pelatih Eko Pujianto mengatakan timnya dalam performa dan siap menghadapi pertandingan melawan Persis Solo di laga Piala Indonesia besok sore. Meski tersiar kabar Persis Solo tidak diperkuat 4 pemain inti karena terkena akumulasi kartu kuning, pihaknya akan tetap waspada. Demikian tadi sejumlah berita seputar Magelang. Demikian tadi sejumlah berita seputar Magelang yang terangkum dalam Magelang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.